Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk ibu bapak, saudara-saudara seiman. Hari ini tanggal 11 Februari tahun 2024 kita rayakan sebagai hari Minggu biasa yang ke-6. Tetapi ada beberapa hal besar yang kita mesti ingat. Pertama, kemarin kita bersama-sama dengan semua orang yang mengikuti tradisi Imlek, kita merayakannya bersama-sama. Bahkan oleh Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid dinyatakan sebagai hari libur nasional. Tadi malam kira-kira jam 11:30 ada seorang ibu tua, umurnya sekarang itu 86 tahun. Dia mengirim ucapan selamat, saya baca WA-nya. Dan dia menulis begini, Romo, saya lebih suka menyapa Anda dengan Shin Chun Yong Hee daripada Gong Si Facai. Juga saya senang menyapa Anda dengan rumus yang lain, Sin Yen Waile daripada Gong Si Facai. Kemudian dia memberi keterangan. Ibu tua ini memberi keterangan, dia bilang, kenapa Shin Chun Kyong Hee? Karena dia katakan nenek moyangnya berasal dari kelompok petani. Dan para petani itu senang ketika musim semi sudah mulai datang. Musim semi itu membawa pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan bahwa musim tanam akan dimulai. Semoga bibit yang ditanam itu bibit-bibit yang baik, supaya nanti panen juga panen yang baik. Nah, itulah yang membuat ucapan Shin Chun Kyong Hee itu adalah membawa pengharapan. Pengharapan bahwa akan ada panen yang baik karena bibit yang ditanam pun baik, dan itu adalah harapan dari musim semi. Kemudian dia menulis lagi tentang Sin Yen Waile. Dia berkata bahwa rumus itu berasal dari satu mitologi Cina kuno tentang seekor raksasa laut yang namanya Nian, yang pada hari terakhir di penanggalan Cina, dia akan datang dan menerkam ternak maupun manusia. Dan karena itu penduduk biasanya suka mengungsi, mencari tempat yang lebih aman, dan makan malam itu cepat-cepat, secepat mungkin supaya mereka dapat mengungsi sebelum raksasa laut itu datang. Tetapi datanglah seorang kakek yang mengatakan dia bisa menangkal raksasa laut itu. Tetapi masyarakat tidak percaya. Mereka tetap mengungsi. Dan kakek ini sendiri tinggal di situ. Nah,
ketika raksasa laut itu muncul, dia kaget, dia terkejut karena pertama kakek itu membakar petasan-petasan. Ini yang pertama. Yang kedua, kakek itu membakar api sehingga terang sekali, sehingga raksasa laut itu terkejut. Dan yang ketiga, kakek itu sendiri berpakaian merah sehingga raksasa laut itu melihat dan dia takut, maka dia kembali. Nah, itulah sebabnya kenapa pada Imlek orang suka berpakai pakaian terang, pakai pakaian merah, bakar petasan, ya itu ada hubungan dengan mitologi itu. Nah, terus dia katakan lagi, kenapa Bong Sifatsai dia tidak terlalu suka mengucap rumus itu, karena menurut dia dia tulis panjang sekali, dan menurut dia rumus itu dipakai di daratan di Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Dan ini semacam ucapan dari pebisnis yang satu ke pebisnis yang lain, dengan mengatakan bahwa semoga Anda dapat rezeki. Jadi berhubungan dengan prosperity, berarti rezeki dan duit. Nah, itu makanya ibu tua itu mengatakan begitu, bahwa dia tidak terlalu suka rumus itu, dia pakai rumus yang lain. Nah, itu nanti tinggal kita memilih saja kita mau yang mana. Jadi ya, mungkin saya sama dengan mama tua itu dengan mengucapkan kepada kita semua di sini Sin Chun Kyong Hee. Terima kasih kepada Ibu Elsie dan grupnya yang mengingatkan kita akan hal ini dengan hiasan-hiasan yang indah sekali pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Elsie dan keluarganya dan grupnya. Kemudian ada hal besar yang kedua yang kita akan buat, yaitu pada tanggal 14 Februari akan kita rayakan sebagai masa pantang dan masa puasa. Gereja Katolik di seluruh dunia akan masuk kepada masa yang besar ini. Dan disebut sebagai masa pantang dan puasa karena kita harus mengendalikan diri terhadap semua yang tidak baik, semua yang jahat, semua yang berhubungan dengan hawa nafsu, kedagingan, keduniawian, semua yang dapat mengantar kita menuju kepada jurang dosa. Nah, itu disebut pantang dan puasa, artinya masa rahmat di mana kami belajar mengendalikan diri, melakukan yang baik-baik saja. Dan ini ada hubungan dengan ucapan tadi, Sin Chun Kyong Hee, tanam bibit yang baik selama masa pantang dan puasa itu, supaya nanti pada waktu Paskah betul kita menuai panen-panen yang baik, panen-panen yang unggul, terutama iman kita yang betul-betul teguh, kuat, dan berbuah yang baik. Ini yang kedua, yang besar. Yang ketiga yang besar adalah, kita semua tahu pada tanggal 14 Februari kita akan datang ke bilik suara. Kita akan mencoblos siapa yang kita pilih sebagai pemimpin kita nanti. Nah, Ibu Bapak, kita memilih berarti kita menanam pengharapan bahwa orang yang saya pilih ini semoga dia melakukan hal-hal yang baik untuk rakyat. Semoga dia melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Nah, ini ada hubungan erat sekali dengan yang tadi ucapan Sin Chun Kyong Hee itu. Tanam yang baik-baik. Kita harap pilihanku ini adalah saya memilih orang yang akan menanam kebaikan dan rakyat akan menuai kebaikan itu. Itu yang hal-hal besar yang kita akan hadapi. Dalam rangka itulah pada hari ini di seluruh paroki dan kapel di Keuskupan Agung Jakarta ini akan mendengar seruan dari Bapak Uskup, surat gembala dari Bapak Uskup
yang mau menghantar kita masuk kepada masa pantang dan puasa itu, dan juga menghantar kita untuk masuk di dalam pemilihan umum yang akan kita laksanakan pada hari yang sama tanggal 14 Februari itu. Ibu bapak, saudara-saudari, saya ajak kita berdiri memulai misa kudus, misa syukur kita bersama-sama, misa hari orang sakit sedunia. Kita mohon supaya pada hari ini juga orang-orang yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, dihibur, dikuatkan, dan disembuhkan oleh Allah yang Maha Rahim. Dan kita mohon ampun terlebih dahulu supaya ucapan syukur kita ini berkenan kepada Allah dan Dia mengalirkan rahmat berlimpah dalam diri kita dan dalam keluarga-keluarga kita. Saya mengaku